Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat penanggalan 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mengkaji dan menelaah hadis-hadis yang mulia dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat paling sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Hadis-hadis beliau ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam di bidang hadis, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan masih di kitab yang ke-12, kitab tentang zakat, Kitabuz Zakah. Dan pembahasan kita dalam kitab zakah ini adalah di bab yang ke-33, ya, di bab yang ke-33. Setelah kita membahas pada pertemuan kita yang lalu pembahasan tentang bolehnya mengambil pemberian, dibolehkannya, bahkan kadang dianjurkannya mengambil pemberian, hadiah atau sedekah jika tidak didahului dengan meminta-minta dan tidak diharapkan. Adapun bab kita yang kita akan bahas malam ini, judulnya adalah Babun Karahatu al-Hirsi 'ala dunya. Bab tentang dimakruhkannya atau dibencinya. Ya, karaha artinya dibenci. Dibencinya al-hirs, ambisi, kerakusan dan ketamakan, ala dunia, terhadap dunia. Jadi pembahasan tentang dibencinya sifat cinta yang berlebihan atau ambisi, al-hirs, atau ketamakan, kelobaan, kerakusan terhadap dunia. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita bacakan hadisnya sekaligus karena hadisnya mirip maknanya. Dari dua sahabat. Yang pertama datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-620, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban. Senantiasa atau masih terus ada qalbul kabir, hati dari orang yang sudah tua, syabban, hatinya masih seperti hati pemuda. Fitnataini, pada dua hal. Fi hubbid dunya, yaitu pada kecintaannya kepada dunia. Wa tulil amal, dan panjangnya angan-angannya, ya, panjangnya angan-angannya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-621, hadisu Anas radhiyallahu anhu qal. Hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakburu ibnu Adam, anak Adam akan menjadi tua. Wa yakburu ma'ahu isnan, dan juga akan menjadi besar baginya. Yakburu, ya, artinya makin menua, tapi di sini dikatakan wa yakburu ma'ahu isnan, dan akan menjadi besar juga bersamanya dua hal. Hubbu al-mal, kecintaan kepada harta. Wa tulul umur, dan tulul umur, dan umur yang panjang, ya, dan umur yang panjang. Ya. Ini hadisnya, dua hadis yang insyaallah akan kita jelaskan pada malam hari ini. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, ya, hadis-hadis yang kita bahas malam ini insyaallah, dan hadis-hadis yang terdahulu, dan juga masih ada beberapa hadis-hadis ke depan, maka kita fahami bagaimana para ulama-ulama hadis kita, mereka ketika membahas satu masalah fikih, mereka tidak hanya membahas dari sisi hukum-hukumnya saja, tapi mereka juga meninjau dari sisi-sisi yang lain, faktor-faktor yang menunjang terlaksananya ibadah tersebut, sebagaimana mengingatkan kita akan hal-hal yang bisa menjadi penghalang terlaksananya ibadah tersebut. Ya, antum lihat kitab kita ini, kitabuz zakah, kitab tentang zakat. Tapi hanya di bab-bab awal saja, ya, dan memang akan masih ada juga bab selanjutnya. Tapi tidak semua hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitabuz zakah adalah hadis-hadis yang sekadar menjelaskan persoalan-persoalan fikhiyahnya saja. Dalam artian zakat apa saja yang mesti dizakatkan, berapa nisabnya, bagaimana tentang persoalan haul umpamanya, ya, dan beberapa masalah-masalah fiqhiyah lainnya. Itu akan ada tentu saja dasar-dasarnya yang disinggung. Namun mereka, para ulama-ulama hadis kita, juga mau menjelaskan masalah-masalah yang punya keterkaitan dengan persoalan zakat tersebut, ya. Maka mereka menjelaskan kepada kita bagaimana motivasi-motivasi untuk berzakat, bagaimana mungkin, ya, atau apa gunanya seseorang yang sudah tahu hukum-hukum fikih zakat, lalu dia tidak punya motivasi, tidak punya keinginan untuk melaksanakannya. Ya, berapa banyak orang yang hartanya sudah sangat-sangat cukup, bahkan berlebihan, namun dia tidak mau menunaikan zakat tersebut, bahkan senantiasa berusaha menghindar dan lari dari menunaikan zakat, karena hatinya belum dihidupkan dengan motivasi-motivasi tentang keutamaan zakat dan keutamaan sedekah.
sebagaimana hatinya juga belum dipertakuti, diperingatkan akan bahaya cinta harta yang berlebihan, menimbun-nimbun harta, lalu tidak mau menunaikan hak-hak harta tersebut. Oleh karenanya ulama hadis menyebutkan hal ini sebelum menerangkan atau bersamaan dengan menerangkan tentang hukum-hukumnya, diajarkan juga motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, sebagaimana diperingatkan dengan hadis-hadis yang mengancam untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Dan inilah metode yang diajarkan oleh pemilik hadis ini, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi kita SAW ketika mengajarkan bagaimana itu salat, bagaimana itu zakat, bagaimana itu puasa, bagaimana itu haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, beliau juga menyertakan dengannya bagaimana motivasi-motivasi untuk melakukannya, sebagaimana hadis-hadis yang memperingatkan akan bahaya meninggalkannya. Kita sudah cukup banyak membahas tentang bagaimana motivasi-motivasi bersedekah, motivasi untuk berzakat, sebagaimana kita juga diingatkan tentang pihak yang lain, bahwa pihak penerima dengan adanya ibadah zakat ini untuk memberikan hak-hak kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang punya hak, tapi bukan berarti membuka kesempatan orang lain untuk bermalas-malasan dan hanya mengharapkan bantuan dan uluran tangan orang-orang yang berpunya, hanya mengharapkan belas kasih dan bantuan tangan-tangan di atas untuk diserahkan kepadanya harta-harta yang dibutuhkannya. Hadis-hadis justru mengingatkan juga akan bahaya orang-orang yang suka meminta-minta dan hanya mengharapkan uluran tangan dari orang-orang yang berpunya. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan, dan hadis-hadis Nabi kita SAW mengajarkan keseimbangan tersebut. Termasuk hadis kita malam hari ini. Hadis kita malam hari ini masih juga berkaitan dengan persoalan tersebut, ya, persoalan mengingatkan tentang bahaya dunia yang merupakan faktor utama kenapa sebagian orang tidak mau menunaikan zakat, ya, kenapa sebagian orang malas-malasan, bahkan menghindar dan tidak mau, ya, bahkan mungkin sampai ada yang mengingkari ya hukumnya, ya, sampai mengingkari hukumnya sebagaimana yang pernah ada pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan masih ada juga ya di zaman-zaman kita hari ini. Kita lihat hadis yang pertama, ya, kita gabungkan saja karena hadisnya pada hakikatnya sama. Dikatakan di sini la yazalu, akan senantiasa ada, ya, kata-kata mazala, zala, la yazalu itu menunjukkan hal yang berkelanjutan, ya, istimrariyah, sesuatu yang berlanjut terus secara dawam, secara kontinu, secara ajak, ya. La yazalu qalbul kabiri syabban, ya, hati orang yang sudah tua tapi tetap muda, ya. Jadi orang yang tua itu sudah merupakan fitrahnya dan hukum sunnatullah, maka ya dia akan melemah, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, ya, siapa yang kata Allah kami nu'ammirhu, ya, kita panjangkan umurnya, maka akan dikurangi dari fisiknya, matanya tidak setajam ya sebelumnya pada saat dia muda, dan fisiknya juga tidak sekuat apa yang pernah ada pada masa-masa mudanya dan seterusnya. Namun hal yang disayangkan, ya, seharusnya ketika seluruh fisik melemah, maka itu mengingatkan bagi orang yang sudah tua, hari makin dekat dia akan berjumpa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika awal kali dia baru saja muncul di muka bumi ini, dia juga masih serba lemah ketika dia
baru bayi, masih kecil, masih butuh bantuan dan serba lemah karena dia baru saja keluar dari proses alam rahim ke alam dunia ini. Maka sebagaimana awal kali dia memasuki dunia ini, maka demikian pula pada akhir kali ketika dia akan berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat dan dimulai dengan alam barzakh. Ini hikmahnya besar sebenarnya bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau mengambil hikmah dari hal tersebut. Dilemahkan fisik kita untuk kita teringat bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka kita fokus untuk mengingat akhirat dan sejauh mana persiapan-persiapan kita untuk kembali kepada Allah dan apa saja yang telah kita bawa dari bekal-bekal atau apa yang kita siapkan dari bekal-bekal menuju akhirat tersebut. Namun Nabi kita SAW mengatakan, la yazalu qalbul kabir syabban. Kalau fisik melemah, ada sesuatu yang masih muda, ya. Jadi qalbul kabiri la yazalu qalbul kabiri syabban. Hatinya masih seperti muda. Artinya semangatnya dan kekuatannya. Dan ini tidak dimaksudkan bahwa dia hatinya kuat untuk persiapan akhiratnya. Tapi di sini dikatakan la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini, pada dua hal, ya, pada dua hal, yaitu fi hubbid dunya wa tulil amal, ya, pada kecintaan kepada dunia dan tulil amal dan panjangnya angan-angannya, Kalau dalam periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan hubbul mal wa tulul umur. Hubbul mal wa tulul umur. Cinta kepada harta sebagai ganti daripada cinta kepada dunia, dan tulul umur, panjangnya umurnya. Berarti ini ada kesamaan, ya, antara hubbud dunia dan hubbul mal, dan hubbul amal dan tulul amal dan tulul umur. Gimana itu ikhwas sekalian? Yang pertama adalah hubbud dunya wa hubbu al mal. Harta benda itu kadang memang disebut dengan ad-dunya, ya, hubbul mal, hubbud dunya, karena dunia memang identik dengan harta, ya, dunia identik dengan harta. Oleh karenanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua fitnah yang bisa merubah niat seseorang, ya, dua fitnah yang bisa merubah niat seseorang. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Ketika ulama kita berbicara tentang masalah hijrah karena dunia dan hijrah karena wanita, ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, inilah hijrah yang seharusnya, niatan yang benar. Dan ada orang yang niatannya karena dunia dan karena wanita. Lalu mereka membahas kenapa sampai disebutkan wanita padahal telah disebutkan sebelumnya dunia. Bukankah wanita adalah bagian dari dunia? Kenapa setelah disebutkan bahwa ada orang yang yusibuha, ya, dia hijratuhu ila dunia yusibuha aw imra'ah yatazawwajuha aw yankihuha, kenapa perlu lagi disebutkan wanita padahal wanita sudah masuk bagian daripada dunia? Ada dua jawaban yang terkenal. Yang pertama,
bahwa wanita dikhususkan setelah penyebutan dunia, walaupun wanita adalah bagian dari dunia, karena fitnah wanita memang besar. Sebab yang kedua, atau penjelasan kedua, bahwa ketika berkumpul antara dunia dan wanita, maka dunia diartikan sebagai harta. Ya, dunia diartikan sebagai harta dan wanita adalah wanita. Dua fitnah ini fitnah yang terbesar. Ya, makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Maksudnya dunia adalah fitnah harta dan fitnah dunia. Berarti sangat wajar ketika dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan hubbud dunya, dan dalam riwayat Anas bin Malik adalah hubbul mal, cinta akan harta. Dan orang yang cinta dunia pasti dia akan cinta akan harta. Dan orang yang cinta harta adalah orang yang mencintai dunia. Kawan sekalian, kaitannya dengan masalah zakat, ya, orang yang cinta dunia itu cinta dunia atau dalam artian cinta harta, maka berat baginya untuk mengeluarkan hartanya. Berat baginya untuk berpisah dengan hartanya. Walaupun dia, ya, ini disebabkan karena dia tidak mengerti hakikat harta tersebut, bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah yang Allah singgahkan kepada dia untuk dia salurkan pada jalan-jalan yang benar. Entah dia salurkan kepada keluarganya, atau dia salurkan kepada fakir miskin, atau dia manfaatkan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah ridhoi, dan yang Allah halalkan untuknya. Namun berapa banyak orang-orang yang menyangka harta itu adalah hartanya, sehingga dia tidak peduli dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadapnya. Bahkan ketika dia diminta untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kadang dengan sombongnya dia mengatakan, inilah hartaku yang saya telah upayakan, yang saya telah membanting tulang untuk mendapatkannya, bekerja keras, dan tidak ada sangkut pautnya dengan siapa-siapa, bahkan mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sangat marah ketika diminta untuk ditunaikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan atau orang yang memang berhak dengannya. Ini adalah, ya, fitnah harta tersebut, hubbu al-mal. Di satu sisi, hubbul mal adalah suatu fitrah. Ya, di satu sisi kita tidak bisa memungkiri hubbul mal adalah fitrah. Ya, Allah mengatakan zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, ya, dan seterusnya. Di situ Allah sebutkan bahwa perhiasan duniawi, pernik-pernik dunia ini yang menggoda, yang memang merupakan fitrah kita untuk menyukainya, beraneka ragam. Namun pada akhirnya adalah semua perhiasan dunia. Ada wanita dan anak-anak, dan ada harta benda yang kadang berupa kendaraan, emas, perak, dan seterusnya. Jadi di satu sisi ini memang fitrah bagi semuanya. Semua orang punya kecenderungan akan itu. Maka di sisi ini dia bukan satu hal yang terlarang, karena adalah fitrah dan ini tidak bisa dielakkan. Semua kita punya kecenderungan akan itu. Sebagaimana seorang laki memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dan juga sebaliknya. Di satu sisi ini fitrah yang tidak boleh dan tidak perlu untuk kita hindari, untuk kita hilangkan dari kita. Yang keliru ketika fitrah ini dipergunakan dan disalurkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu? Di antaranya adalah ketika kita mencintainya secara berlebihan. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang jam. Ya, jam artinya katsiran. Ya, kalian mencintai harta, terlalu banyak cinta kalian kepada harta. Dan
Allah mengatakan kepada banyak manusia, tentang banyak manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya, dan sungguhnya manusia itu terhadap al-khair, dan al-khair di sini diartikan adalah harta, itu sangat keras, ya, kecintaannya sangat keras. Padahal orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya, orang-orang beriman itu kecintaannya yang besar, yang keras, yang kuat, yang kokoh, itu ketika berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka inilah yang tercelah ketika seorang mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Dan salah satu fenomenanya adalah dia menumpuk-numpuk hartanya. Dia menumpuk-numpuk hartanya. Dan kerjanya cuma sekedar menghitung-hitung hartanya. Jama'a mala wa addadah. Dia kumpul-kumpulkan hartanya dan sekedar untuk menghitung-hitungnya. Dan untuk dia bangga-banggaan dengan harta yang banyak sampai dia lalai. Alhaakumut takatsur. Mereka lalai dengan harta-harta yang banyak tersebut dan segala yang banyak dari dunia ini. Dan seperti yang kita sebutkan adalah mereka akan berat untuk meninggalkan hartanya dan berat untuk diambil harta Allah yang dititipkan kepadanya, termasuk dalam persoalan zakat, ya, dan persoalan sedekah dan yang semacamnya. Jadi ini penjelasan akan sifat yang ada pada sebagian manusia, tapi bukan satu hal yang terpuji, ya, hubbul mal atau hubbud dunya. Ini salah satu penyakit, ya, salah satu hal yang tidak boleh, ya, ada pada seorang mukmin, karena ini penyebab dia akan melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Dan kecintaan kepada harta ini yang berlebihan, maka menjadikan orang, di antaranya menjadikan orang akan hasad kepada orang lain. Ya, ketika dia tidak memiliki harta, maka dia akan hasad kepada orang yang memiliki harta. Ya, cinta harta ini, khawas sekalian, tidak hanya ada pada orang-orang kaya saja, tapi kadang dia juga ada pada sebagian orang yang belum Allah karuniai harta yang cukup. Dan yang juga berbahaya ketika ada orang yang sangat ambisi dengan harta ketika harta tidak ada pada dirinya. Ya, dan inilah hal yang menyebabkan kadang dia menempuh cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan harta, dengan mencuri, ya, atau dengan melakukan perampokan atau hal yang lebih dari itu, ya. Sebagaimana cinta akan harta menyebabkan orang akan mengejar harta tersebut tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya, ya, dengan cara mencuri tadi, dan juga termasuk, ya, cara-cara yang hari ini, ya, kita kenal, ya, paling banyak menjadi kasus terbesar, ya, di dunia, tidak terkecuali di negeri kita, adalah korupsi umpamanya, ya, korupsi dan yang semacamnya, ya, dan billah. Dan kecintaan juga kepada harta maka akan menyebabkan orang menghabiskan seluruh usianya, seluruh umurnya untuk harta tersebut, untuk mengumpulkannya, untuk bersenang-senang dengannya, untuk membangga-banggakannya, dan seolah-olah dia akan mati dengan harta tersebut. Padahal harta tersebut tidak akan berlama-lama dengannya. Begitu dia meninggal dunia, maka dia akan berpisah dengan hartanya. Hartanya tidak akan dimasukkan dalam kuburannya, bahkan hartanya akan menjadi perebutan. Bahkan sebagian orang, ya, para ahli warisnya akan berebutkan harta-hartanya. Ini kebodohan orang yang cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan, tidak sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubbul mal yang tercelah, ya, hubbul mal yang tercelah. Adapun yang kedua, yang terakhir adalah tulul amal, ya, tulul amal, panjangnya angan-angan, ya, atau panjangnya pengharapannya, ya, panjang umur, ya, ini juga termasuk orang yang mengharapkan panjang umur. Makanya di sini dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan tulul amal, dalam riwayat Anas bin Malik panjang umur, ya. Jadi ada orang yang mungkin fenomena kedua, walaupun ini kadang berkaitan, cinta harta menyebabkan dia juga ingin lama-lama menikmati hartanya sehingga panjang angan-angannya, ya. Dia masih menargetkan target-target yang muluk-muluk. Dan ada juga orang
yang mungkin tidak terlalu memiliki banyak harta, tapi dia punya banyak ambisi, punya banyak harapan dan angan-angan terhadap kehidupan dunia ini, dan begitu betah untuk lama-lama di dunia, ingin umurnya panjang-panjang ya untuk menikmati dunia ini. Waliyadzubillah. Ya, dan inilah sifat-sifat orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajidannahum ahrasan nasi alal hayatid dunya wa minal ladzina asyraku. Ya, mereka itu adalah ahrasan nas, orang yang paling ambisi di antara manusia terhadap dunia ini, kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, bahkan ketamakannya terhadap dunia, kecintaannya, ambisinya terhadap dunia itu lebih daripada orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik di sini kata ahli tafsir entah dia adalah kaum Majusi atau kaum musyrikin Mekah. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang paling cinta dengan dunia. Makanya dia paling takut dengan kematian, yang paling takut dengan kematian. Walaupun kematian akan terus mengintai dan tidak akan mungkin membiarkan mereka. Bahkan Allah mengatakan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berharap seandainya mereka bisa diberikan umur 1000 tahun. Ya. Ada perbedaan pendapat dari ahli tafsir apakah yang dimaksudkan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah ya adalah ini orang-orang Yahudi yang paling ambisi dengan dunia, ataukah yang dimaksudkan adalah orang-orang Majusi, ya, orang-orang Majusi. Dan disebutkan 1000 tahun karena ya kalau orang Majusi ini untuk menunjukkan sesuatu yang sangat lama, mereka menyebutkan dengan 1000 tahun, yang 1000 tahun. Jadi ini berhubungan ya. Jadi ambisinya dengan dunia menyebabkan mereka ingin panjang umur. Padahal umur yang panjang itu wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab, bahwa umur yang panjang pun seandainya ditunda dan ditunda umurnya, tapi tidak akan menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Allahul musta'an. Jadi itu sifat dari Yahudi. Dan ini kadang kita orang-orang yang mengaku sebagai kaum beriman dan kaum orang-orang Islam, ini kadang kita bertasyabuh dengan orang Yahudi dalam hal ini ya. Makanya sering diingatkan oleh para ulama kita, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat berjasa dalam mengingatkan hal ini dalam kitab beliau tentang tasyabuh iqtida' as-siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim, bahwa tasyabuh itu jangan disangka hanya dalam persoalan-persoalan syakliyat yang nampak, penampakan fisik ya, model-model pakaian, model-model rambut dan semacam itu juga adalah tasyabuh. Tapi termasuk tasyabuh yang berbahaya adalah ketika hati kita mirip dengan hatinya Yahudi, fikrah kita mirip dengan fikrahnya Yahudi, visi misi kita sama dengan mereka, dan orientasi kita terhadap dunia sama dengan mereka, ya dan billah. Dan kawan sekalian, tulul amal ya, tulul amal, panjang angan-angan ya. Ini yang Allah katakan juga yang dalam surat Al-Hijr, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir ya, ini awal-awal ya surat Al-Hijr di ayat kedua, Allah mengatakan orang kafir itu nanti di hari kiamat akan menyesal. Rubama ini rubbama ya, rubama, dan ini kadang lit taklil dan kadang lit taksir, dan nampaknya ini lit taksir, bahwa akan banyak nanti orang-orang kafir yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, seandainya dulu mereka adalah orang-orang yang Islam di dunia ini ya. Jadi nanti ketika di hari kiamat melihat jahanam baru mereka menyesal, kenapa dulu bukan mereka orang-orang Islam. Bahkan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba ya, bahkan ada saja orang kafir nanti akan mengatakan, bukan seandainya dulu saya muslim, seandainya dulu saya bukan manusia, seandainya dulu saya tanah saja yang diinjak-injak, lebih mendingan ketimbang saya menjadi seorang manusia yang akan disidangkan di hari kiamat kelaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Ya, biarkanlah mereka orang kafir ya di dunia ini, kata Allah, "Dzarhum", biarkanlah mereka
Ya'kulu, mereka makan, silahkan mereka makan dengan sepuasnya. Wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang. Itulah kehidupannya. Karena kalau bukan di dunia ini, kapan lagi mereka mau senang-senang? Kapan lagi mereka bisa makan? Di akhirat tidak ada lagi bagian makanan untuk mereka kecuali neraka jahanam, ya dan billah. Wa yulhihim al-amalu, ya, dan mereka dilalaikan dengan al-amal, angan-angan yang panjang, ya, cita-cita yang besar, dan dia dibuai dengan angan-angan yang panjang tersebut, dan kelak dia akan mengetahui akibat perbuatannya. Maka ikhwas sekalian, seorang muslim di dunia ini tidak dianjurkan berangan-angan panjang, ya. Berangan-angan panjang artinya kita mengatakan seandainya saya hidup ratusan tahun ke depan lagi, ribuan tahun depan lagi, ya, saya akan gini dan gini, ya. Berapa banyak orang hari ini, seorang muslim membangun dunianya dan membuat orientasi dunianya, ya. Masa 5 tahun, visi 5 tahun, visi 10 tahun, visi 15 tahun, ya. Berapa banyak orang hari ini usianya mungkin sudah 20 tahunan, 30 tahunan atau 40 tahunan, bahkan ada orang 50 tahun visinya masih visi duniawi. Ya, bagaimana saya 60 tahun ke depan, mudah-mudahan saya sudah menjadi jutawan, mudah-mudahan saya sudah menjadi miliuner umpamanya, dan yang semacamnya. Mudah-mudahan saya sudah menjadi orang terkenal. Apa visinya untuk ke depan? Mudah-mudahan saya sudah menjadi orang yang paling terkenal, orang yang paling kaya raya. Mudah-mudahan saya sudah memiliki ini dan itu, ya. Mudah-mudahan saya sudah memiliki, ya, villa di sana dan seterusnya. Ini angan-angan kebanyakan orang-orang hari ini. Inilah orang yang banyak dilalaikan dan lupa bahwa hal yang paling dekat dan selalu mengintainya adalah ajalnya. Ya, kemarin saja, ya, Allahu yarham, dalam pilkada kemarin, ya, kita dengar di hari pilkada salah seorang dari calon, ya, dari kepala daerah, kita tidak perlu sebutkan, itu di hari tersebut Allah menakdirkan ajalnya datang, ya, meninggal dunia, ya, meninggal dunia di hari pencoblosan, hari pemilihannya. Mungkin, ya, dan ini untuk peringatan untuk semua, ya, kita tidak maksudkan orang tertentu, tapi orang-orang yang ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pemimpin, dia sudah punya ancang-ancang bagaimana 5 tahun ke depan ketika dia memimpin. Mudah-mudahan saya memimpin ini tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan saya akan kelak naik lagi tingkatan. Kalau ini masih tingkatan kepala daerah, mudah-mudahan nanti kepala untuk wilayah, ya, provinsi, nanti untuk lebih di atas dan lebih di atas. Begitu banyak manusia itu yang menjadi target-targetnya. Dia lupa untuk menjadi abnaul akhirah, menjadi orang-orang akhirat yang hari ini, ya, saya kualitas sholat saya masih begini, hari ini kualitas saya dengan puasa masih gini, hari ini akhlak saya masih rendah, masih banyak hal yang saya belum miliki dari sifat-sifat yang mulia. Kapan saya bisa berubah? Bagaimana 5 tahun ke depan persoalan tingkatan ilmu saya? Apa sesuatu yang sudah saya siapkan untuk saya tinggalkan kepada umat? Ini yang selalu menjadi visi-visi akhirat kita. Ini yang seharusnya menjadi persiapan-persiapan, karena sekali lagi, ya, hal yang terdekat adalah persoalan ajal, ya, persoalan umur, ya. Kadang kita tidak habis berpikir, ya, apatah lagi dengan fenomena wabah ini yang telah merenggut nyawa sekian banyak para dokter kita, sekian banyak para ulama kita, sekian banyak para pejuang-pejuang kebenaran, sebagaimana juga tentu saja telah merenggut nyawa sekian banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang pendosa dan kaum-kaum kafir. Di sana sini kita mendengarkan wafat. Tapi masih sangat banyak orang yang pikirannya dunia dan masih memikirkan untuk maksiat di tengah-tengah wabah yang ada saat sekarang. Wallahul musta'an, ya. Maka jangan kepemudaan Anda dengan umur Anda yang makin meningkat adalah kepemudaan dalam persoalan-persoalan duniawi, ya. Jangan sampai seperti disebutkan dengan hadis ini. Anda pemuda dalam kecintaan Anda kepada dunia, Anda pemuda dalam panjangnya angan-angan Anda, tapi Anda tetap tua dan lemah dalam ibadah-ibadah Anda. Anda tetap tua dan lemah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan Anda tua dan lemah dalam menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sangat celaka, ya. Hadis ini mengingatkan kepada kita, ya. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati dengan kecintaan kepada harta
yang berlebihan, tidak pada tempatnya, dan jangan kita panjang angan-angan. Panjang angan-angan kalau dia adalah untuk urusan akhirat adalah suatu hal yang baik. Namun ketika disebutkan kata-kata amal, ya, panjang angan-angan ini memang identik untuk suatu hal yang tidak baik. Dan salah satu bentuk yang paling mudahnya atau hal yang ada pada orang yang panjang angan-angan, sebagaimana penjelasan ulama kita, adalah at-taswif, menunda-nunda, saufa, menunda untuk tobat, menunda untuk berbuat kebaikan. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa at-taswif jundun min junudi iblis. Dia adalah di antara tentara dari tentara-tentara iblis. Anak muda, jangan menunda-nunda, jangan panjang angan-angan, tapi buat target-target untuk perbaikan Anda, orientasi akhirat Anda, manfaatkan usia dan manfaatkan kekuatan yang masih ada pada Anda untuk melakukan kebaikan. Karena semua kenikmatan yang kita harapkan di dunia ini, kalau kita tunda saja beberapa lama, nanti kita rasakan di kuburan dan di akhirat kita, maka insya Allah kebaikannya jauh lebih besar. Kalau hanya karena persoalan harta, persoalan ketenangan hidup, persoalan kesenangan, fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini menjadi target kita, biarkanlah itu kita tunda sampai kampung akhirat kelak. Dan itu insya Allah kita akan dapatkan jauh lebih baik. Sekali lagi, kita juga tidak melarang orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan duniawi tapi dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita tertipu dengan itu semuanya, membuat angan-angan kita terus meningkat dan terus membukit sampai kita lupa untuk kembali kepada akhirat, dan persoalan cinta kepada harta tidak akan pernah ada habis-habisnya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, ya, akan dijelaskan bagaimana anak cucu Adam tidak akan pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Mungkin kali ini dia mengatakan ini saja, tapi setelah dia miliki, dia akan berharap untuk seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa huwa waliyut taufiq. Ya, sekian dulu. Insyaallah masih ada beberapa hadis yang akan kita bahas dalam bab-bab selanjutnya yang masih punya kaitan dengan masalah ini. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.